بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mendengar jawabannya, nampaknya ada yang belum tuntas buka puasanya. Kita ulangi sekali lagi ya. Yang semangat kita doakan, insya Allah cepat ke tanah suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah semua berangkat ke tanah suci. Mudah-mudahan Allah mampukan kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala, syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Rawahu An-Nasa'i. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian, Bapak Ibu, sidang salat Isya dan salat tarawih yang saya hormati, bil khusus kepada para asatidz, para orang tua, tokoh masyarakat, segenap pengurus Masjid Al-Akhbar, serta Bapak Ibu jamaah yang insya Allah semua kita senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sudah masuk di malam yang ke-3. Insya Allah 27 hari lagi kita Idul Fitri. Tidak terasa ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita kesehatan dan berikan kita umur yang panjang. Jamaah sekalian, pada kesempatan ini tema tausiah yang akan saya sampaikan yaitu orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Apa judulnya? Orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Kita sampaikan ini sebagai peringatan agar jangan sampai kita termasuk dari mereka. Siapa saja orang-orang yang merugi di bulan Ramadan? Di sini kita akan sampaikan insya Allah 3. Yang pertama,
yaitu orang yang berpuasa dan tidak mendapatkan dari puasanya selain lapar dan haus. Itu orang yang merugi itu. Jadi dia puasa, tapi yang didapatkan hanya lapar dan haus. Bapak Ibu, emang kalau orang puasa ada yang tidak lapar atau tidak haus ya? Semua orang yang berpuasa pasti merasakan lapar dan haus. Betul? Justru kalau ada orang yang berpuasa tidak merasakan lapar dan haus, ini malah mencurigakan nih. Tetapi ada orang yang tidak mendapatkan dari puasanya selain lapar dan haus, alias puasanya sia-sia. Karena berpuasa bukan sekedar menahan lapar dan haus, tapi ada tujuan-tujuan yang ingin kita dapatkan. Tetapi mereka tidak mendapatkan itu. Ini juga sudah diingatkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, sudah kita sebutkan di riwayat An-Nasa'i. Kemudian ada juga di riwayat At-Tabarani. Kata Nabi, kam min sha'imin, betapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, dia tidak mendapatkan dari puasanya illal ju'u wal atash, selain lapar dan haus. Kalau di riwayat pertama tadi cuma lapar. Biasanya orang kalau lapar haus. Iya kan? Jadi saling melengkapi. Nah, kenapa demikian jemaah sekalian? Karena ketika dia berpuasa, pada saat dia berpuasa, dia juga melakukan hal-hal yang kontra dengan puasanya. Ketika dia berpuasa, dia juga melakukan hal-hal yang merupakan pantangan-pantangan puasa. Contoh, berpuasa, kemudian berbohong. Maka sudah capek-capek puasa, berbohong, rugi dong. Atau bergibah. Sudah capek-capek puasa, bergibah, rugi dong. Curang. Sudah capek-capek puasa, curang, rugi dong. Curang ini luas maknanya. Di antara contohnya, curang di dalam menghitung. Misalnya 300 jadi 30.000. Itu curang itu. Nah, puasanya sia-sia. Puasa curang, rugi dong. Puasa korupsi, capek-capek puasa, korupsi, rugi dong. Dan begitu seterusnya. Itu yang pertama ya. Nah, oleh karena itu penting kita di dalam berpuasa mempelajari apa-apa saja nih yang bisa merusak puasa, yang bisa mengurangi nilai puasa, yang bisa membatalkan puasa kita. Insya Allah. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu orang yang tidak salat tarawih, tidak menuntaskan salat tarawihnya bersama dengan imam. Ini orang rugi yang kedua nih. Jadi jamaah sekalian, ternyata sunnah kalau salat tarawih itu, kalau kita sudah datang di masjid nih, kan niat kita salat isya, salat tarawih kan? Maka sunnahnya kita ikut bersama imam. Sampai imam selesai baru kita selesai. Itu prinsipnya tuh.
Hal ini sebagaimana hadis Nabi SAW, riwayat At-Tirmidzi, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Kata Nabi, man qama ma'al imam, barang siapa yang sholat tarawih bersama imam. Di sini qama qiyamul lail ya. Tapi ketika ada qarinahnya bersama imam, maka ini maknanya sholat tarawih. Karena prinsipnya sholat malam dilakukan sendiri-sendiri. Cuma berjamaah sholat tarawih. Jadi kata ulama ini maknanya sholat tarawih. Barang siapa yang sholat tarawih bersama imam, berjamaah, hatta yang sarifah, sampai imam selesai, kataballahu lahu qiyama lailatin, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencatat baginya pahala salat tarawih satu malam suntuk, satu malam full. Masya Allah. Siap salat tarawih sama imam? Siap? Insya Allah siap. Jamaah sekalian, kalau kita sama imam sampai selesai, maka pahalanya sama dengan salat tarawih satu malam full. Padahal kalau kita salat tarawih berapa jam? Ada 1 jam ya? Tidak sampai 1 jam ya? Tapi kalau kita bertahan sampai imam selesai, insya Allah seakan-akan kita salat tarawih dari ba'da maghrib sampai subuh, atau dari ba'da isya sampai subuh. Luar biasa. Nah, jamaah sekalian, kenapa ada orang yang tidak menyelesaikan salatnya bersama imam? Ada berapa penyebab? Antara lain, ada orang ditanya, Bapak kok pulang duluan? Dia bilang, capek gitu kan. Jadi memang dia maunya enak saja. Emang dikira sorga itu enak, masuk sorga itu enak, harus melalui perjuangan. Ada yang bilang, bacaannya panjang Ustadz. Ya, dia ukurannya dari Al-Zalzalah sampai An-Nas, maka panjang. Padahal tidak panjang sebetulnya, tidak panjang-panjang amat. Ada juga yang bilang, Ustadz, bacaannya nggak enak. Kita balik nanya, emang bacaan kamu enak nggak? Ini kita kadang-kadang menilai orang tidak enak, padahal bisa jadi kita lebih tidak enak. Ya, macam-macam itu alasan-alasan tidak beralasan. Itu tidak syar'i. Ada juga yang pulang duluan atau cabut duluan, tidak selesai bersama imam. Ditanya kenapa? Dia bilang, saya pengennya sholatnya cuma 11 rakaat. Imamnya 23 rakaat. Atau sebaliknya gitu. Jadi 8 rakaat, 10 rakaat dia cabut. Sebetulnya ini alasan masih bisa diterima nih, karena ada landasan syar'inya. Tetapi kalau kita mengacu kepada sunnah, hadis tadi, sunnah yang berdasarkan hadis tadi, maka andaikan pun kita nih terbiasa 11 rakaat, kemudian kita sholat tarawih di masjid yang imamnya 23 rakaat, yang terbaik ikut 23 rakaat. Ya, ikut 23 rakaat, jangan cabut duluan. Karena kenapa jamaah sekalian? 23 atau 11, dua-duanya baik, tidak ada yang salah. Dan kita kalau salat berjamaah disuruh ikut sama imam, itu afdalnya tuh. Nah, jadi kalau kita ingin mendapatkan yang sunnahnya berdasarkan hadis tadi, maka insya Allah selesaikan sabar bersama dengan imam. Insya Allah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang ketiga yang rugi di dalam bulan Ramadan
adalah orang yang jarang dan sedikit membaca Al-Quran. Karena jarang membaca Al-Quran, maka pasti sedikit yang dibaca. Ini juga termasuk orang yang rugi nih. Kenapa? Pertama, karena di antara ibadah yang paling menjanjikan pahala yang luar biasa adalah membaca Al-Quran. Tidak tanggung-tanggung, pahalanya dihitung per huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu hasanatun, maka dia mendapatkan satu pahala, wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu pahala itu dikali 10. Jadi satu huruf mendapat 10 pahala. Apatah lagi di bulan Ramadan. Coba bayangkan. Jadi amal-amal di bulan Ramadan ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Apatah lagi memang Ramadan ini sebagai bulan Al-Qur'an. Al-Baqarah 185 jelas. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Makanya jemaah sekalian, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama bulan Ramadan di setiap malam beliau mengadakan tadarus Al-Qur'an bersama Jibril. Ya. Jadi Nabi setiap malam melakukan tadarus Al-Qur'an bersama malaikat Jibril. Makanya kalau tadarus itu dilakukan secara berjamaah, minimal 2 orang. Kalau tilawah itu bisa 1 orang. Jadi yang Bapak Ibu baca sendiri-sendiri namanya tilawah. Tapi kalau kita berinteraksi dengan orang lain, lebih dari 1 orang itu namanya tadarus. Dan ketika kita tadarus, pastikan ada salah satu di antara mereka yang bisa memperbaiki bacaan kita. Jadi kalau ada salah, diperbaiki. Itu namanya tadarus. Dan tadarus ini afdalnya dilakukan pada malam hari. Kalau tilawah, kapan saja. Jadi yang mau mengejar target tilawahnya, siang malam silakan. Tapi kalau tadarus, pembelajaran, disunnahkan dilakukan di malam hari. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesehatan, Allah berikan kepada kita kemampuan, keikhlasan dan keistiqomahan, sehingga insya Allah kita betul-betul memanfaatkan bulan suci Ramadan ini yang karakter waktu cepat sekali berlalu dalam kehidupan kita. Tanpa kita sadari, tiba-tiba sudah pertengahan, tiba-tiba sudah selesai lagi. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima seluruh ibadah kita, dan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala hal-hal yang bisa merusak bahkan meluluhlantakkan ibadah dan amal-amal kita, khususnya di bulan suci Ramadan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.